sekarang lagi rame, semua jadi ekonom kosong. Di luar sana ada dua kubu nih. Yang pro government, mereka melihat ini semua adalah settingan asing gitu. tahun 2026, data sekarang kan lagi pada nggak bagus. What do you think as an investor yang harusnya kita lakuin di tahun ini? Di 2020 kan itu kesempatan emas banget. Ya. Tapi GDP kita ancur-ancuran men. Hancur 2020, 2021, basically beli saham apapun itu naik banyak. Ujung-ujungnya pasti akan jauh lebih untung tetap pegang perusahaan bagus. Benar. Karena nilai cash ini kan makin lama makin turun. Kita harus say thank you ada ya term oil ini ya. We must buy Indonesia now. Karena kesempatan ini jarang sekali. Saya rasakan ini udah mirip-mirip kayak COVID. Langka sekali. Halo teman-teman, selamat datang di segmen barunya Think. Di segmen ini kita akan bahas apa yang seharusnya investor lakukan di kondisi market saat ini. Oke, sebelum kita mulai, sekarang lagi rame, semua jadi ekonom kosong. Di luar sana ada dua kubu nih, kubu yang pro terhadap government, ada juga yang kontra. Ya, kenapa mereka kontra? Kalau kita analisa gitu ya, kita baca-baca, simpelnya karena takut APBN defisit makin besar. Karena kan asumsi APBN yang digunakan itu kan menggunakan kurs 16,5. Sekarang kursnya berapa? Teman-teman udah tahu. Kedua, harga minyak itu diasumsi $70. Sekarang kenyataannya berapa? Kemarin sempat hampir 100. Ya. Nah, pas 100 mendadak tuh ekonom bilang sampai 120, 140. Sekarang balik lagi ke berapa? Udah nyentuh kepala 7 lagi. Iya. Sedangkan di satu sisi yang pro government, mereka melihat ini semua adalah ya Settingan asing gitu. settingan asing dan di mana ya ujung-ujungnya pemerintah udah melakukan yang terbaik. Tapi kita kesampingkan ini semua, di video kali ini kita ingin bahas datanya secara objektif dan yang paling penting sebagai investor, apa yang harus kalian lakukan? Karena ujung-ujungnya ya kita nggak bisa kontrol mengenai hal ini semua. Tapi sebagai investor ada beberapa hal yang harus kalian lakuin di tahun 2026 ini. Oke Kosum, Yes. menurut lo gimana nih tahun 2026 data sekarang kan lagi pada nggak bagus. What do you think as an investor yang harusnya kita lakuin di tahun ini? Jadi untuk menggarisbawahi Jo, it's a very terrible mistake kalau kita melakukan decision investasi baik jual ataupun membeli berdasarkan kondisi atau headline yang ada di saat ini. Jadi saya pengen cerita dulu di tahun 53 itu kan juga ada crash. Ya, ada crash sampai 1954 dan Warren Buffett ngomong, waktu itu ditanya, kapan sih the best time to investing? Dia jawab ya singkat cerita di 1954. Tapi kalau kita flashback di tahun 1954 sampai November 1954 itu tingkat unemployment-nya tertinggi di sejarah Amerika saat itu. Tapi itulah kondisi yang terbaik buat kita investasi. Jadi saat kita berinvestasi itu pasti ada kondisi yang tidak enak. Makanya kita bisa mendapatkan harga yang under value. Jadi ada kondisi irrationality. Dan saatnya itu investor mencari yang sebenarnya kondisi irrationality ini kita bisa mendapatkan emas mana yang ketinggal. Yang padahal tidak terkena impact. Ya, misalnya kayak contoh lah Jo. Misalnya kayak misalnya tahu di 2020 kan itu kesempatan emas banget. Ya. Tapi GDP kita ancur-ancuran men. Hancur, itu negatif bisa sampai hampir 7%. Yes. Bahkan sampai 2021 PDB kita pun masih minus. Dimana kalau teman-teman tahu kita kan ada komitmen ya untuk maintain nggak lebih dari 3% defisitnya. Ini yang ditakutin orang sekarang. Ya. Karena per April 2026 udah defisit 0,6. Mereka hitung-hitung asumsi tarik panjang. Wah tahun ini bisa lebih dari 3% nih. Ya. Kenyataannya 2020 memang itu krisis seluruh dunia gitu ya, seluruh global. Minus hampir 7%. Iya. 2021 pun itu juga minus masih 4%-an lebih. Tapi kenyataannya peluang investasi justru kan datang 2020 sampai 2021. Iya. You name it lah 2020, 2021 basically beli saham apapun itu naik banyak di 2022, 2023. Bahkan di tahun 2020 coal batu bara itu ancurnya bukan main. Oil bahkan dijadiin meme-nya orang Afrika kan yang pegang peti. Oil sampai minus loh. Indeksnya oil minus loh, bayangin. Minus men. Tapi disitulah malah kesempatan emas buat kita membeli yang sebenarnya nggak mungkin terjadi di situ. Iya. Karena memang dalam kondisi yang sahamnya lagi pada turun itu memang udah pasti nggak ada berita bagus, nggak ada sentimen bagus. Jadi gue sempat nonton juga deh, nanti kita bisa tampilin sini yang cuplikan Warren Buffett. The answer is 1954. Now, if you look at 1954, we were in a recession a good bit of that time. The recession started in July of 53. Unemployment peaked in September of 54. So until November of 54, you hadn't seen an uptick in the employment figure. And the unemployment figure more than doubled during that period. It was the best year that was for the market. So it's a terrible mistake to look at what's going on in the economy today and then decide whether to buy or sell stocks based on it. You should decide whether to buy or sell stocks based on how much you're getting for your money, long-term value you're getting for your money at any given time. The important thing is to have the right long-term outlook, evaluate the businesses you're buying, and then a terrible market or a terrible economy is your friend. Itu benar sih. Di tahun 1954 nggak ada
kasar kata nggak ada berita bagus. Even 2020 pun juga nggak ada berita bagus. Adanya PPNBM, terus ditutup, bisnis ditutup. Dan saya juga sempat nonton ini ya, Warren Buffett sempat ditanya gitu, kalau lagi perang dunia, apa yang seharusnya terjadi? Apakah seharusnya simpan cash atau segala macam? Tapi beliau jawab dengan sangat strict dan dia ngomong, kalau misalnya lagi perang, ya atau apapun yang lagi nggak menguntungkan ekonomi dunia, tetap bagaimanapun jauh lebih menguntungkan kita pegang saham ataupun perusahaan yang bisa menghasilkan produktivitas jangka panjang. Ya, kalau kita dibandingin dengan pegang cash, ujung-ujungnya pasti akan jauh lebih untung tetap pegang perusahaan bagus. Benar. Karena nilai cash ini kan makin lama makin turun. Amit-amit perang terjadi itu cash sudah pasti dicetak terus buat Ya. beli segala macam lah, peralatan, amunisi, whatever. Tapi kalau kita punya perusahaan bagus, inflasi ini kan ada sahabatnya perusahaan bagus. Iya. Mereka bisa ningkatin harga jualnya. Komoditas pun juga secara nggak langsung diuntungkan oleh inflasi dan segala macam. So back again, kalau kita ngomongin kondisi yang buruk, I agree Kosum, ini memang kesempatan yang sangat baik. Mungkin lu bisa ceritain juga Kosum tahun 2025 deh. Pas Iya. itu kan sempat ramai tuh, mendadak semua jadi ekonom, kabur aja dulu. Iya. Jadi kayak 2025 pas lebaran tepatnya, kan Trump naikin trade war ya. Tarif ke seluruh negara. Hampir seluruh negara, belahan negara manapun kena tarif ya. Semuanya di sell off man. Jual gila-gilaan sampai crash ya. Yang mungkin sekarang crashnya mirip kayak tahun lebih, malah melebihi ya. Tapi ya disitulah kesempatan emas ya. Di tengah orang tidak ada keyakinan terhadap Indonesia, terhadap dunia, kita kan bisa mencari yang barang yang memang akan dibutuhkan terus sebagai kita manusia. Apapun you name it, mau bank, mau kita komoditi, energi, mungkin sekarang lebih ke AI ya, yang mungkin yang lagi rame nih SpaceX dan lain-lain. Ya you can find it gitu, cari gitu. Malahan kita kebalik, yang lagi crash itu kita malah cari sebenarnya ini orang terlalu fear atau gimana. Itu kesempatan kita buat mencari. Dan itulah kesempatan bagus untuk membeli di 2024. Kalau teman-teman tahu sendiri, kalau Ting kita sangat ya menyuarakan Adi, terus Adro mungkin udah pada tahu. Sebenarnya kalau di grup kita ada lebih lagi, ada banyak lagi. Tapi yang mungkin teman-teman udah tahu itu. Dan nyatanya apa? Tahun ini oke, it's good, kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan di tahun ini sebenarnya juga ada kesempatan lagi gitu loh. Karena ya kita bersyukur lah, kita harus say thank you ada ya turmoil ini ya, ketidakstabilan ini, kita bisa mendapatkan barang-barang yang sebenarnya secara harga indeksnya masih bagus. Harusnya kuartal 2 ini makin bagus, tapi harga sahamnya rontok. Ya, mungkin kalau teman-teman bingung ini saham apa, you name it, kita ambil contoh saham paling gampang. BCA aja, itu kemarin diperdagangin PI 10. 5-10 tahun lalu, nobody expect man BCA PI 10. Benar. Dan kalau teman-teman ada yang beli BCA ya, I can say congratulations, itu harga segitu definitely udah murah. Tapi kalau teman-teman nanya, Ting beli BCA nggak? Kita nggak beli. Karena kita simply rasanya dapat perusahaan lain yang bisa memberikan return jauh lebih bagus. Ada perusahaan yang bisa forward PI 1 kali kosong. Iya. Ada yang turnaround. Ya, dari segmen rugi tiba-tiba untung PI-nya di bawah 5. Ada juga yang corporate action. Yes. Gue sih lah, secara performa harusnya bakal bagus di tahun ini sampai tahun depan. Tapi baik lagi kalau kita udah beli perusahaan bagus, bukan artinya langsung naik bulan depan, kita expect naik dalam waktu cepat, enggak juga. We have to be patient. Benar. Ya kan? Sabar menunggu peluang yang bagus dan juga sabar menunggu harga sahamnya naik. Jadi bukan artinya kalau kita beli langsung cepet-cepet ngarapin dia mencapai fair value-nya. Oke, jadi kita setuju Jo. Kalau kita udah bahas di grup, banyak saham-saham yang menarik. Kita kali ini Tingdex keluarin sampai 6 langsung ya. Karena banyak hidden gem yang bertebaran. Tapi yang mungkin kita mau ceritain ke publik ya, ke teman-teman di YouTube, we must buy Indonesia now. Karena kesempatan ini jarang sekali. Saya rasakan ini udah mirip-mirip kayak COVID. Langka sekali. Beda ya sama tahun lalu, mungkin ya beberapa doang yang murah. Tapi sekarang ini langka banget, Jo. Memang I know Indonesia ada ya pasti tentu ada minusnya, negatifnya. Hampir semua negara juga ada negatif ya kok. Mungkin anggaran ya rada bocor, terlalu banyak kasih subsidi dan lain-lain. I know gitu. Tapi kita sebagai investor itu hal uncontrollable. Dan jangan kita sebagai investor mencoba menjadi ekonom gitu loh. Karena itu kita habisin waktu kita. Ntar jadi jatuhnya kita jadi orang yang takut. Padahal di saat ini kita harus berani. Yang tadi kita cuplik. Warren Buffett maksudnya kondisi saat yang terbaik di 1954 ya kondisi ekonominya emang gak bagus. Tapi itu bukan peran kita sebagai investor buat melihat hal itu. Tapi peran investor apa? Kita mencari perusahaan yang sebenarnya nggak terkena impact dari hal-hal negatif itu. Dan itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi we must say it, we must buy Indonesia now. Jangan takut karena saya yakin kita masih bisa mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Benar-benar besar sekali. I think in next year orang yang bisa survive ini pasti makin kaya.
Amin. Pasti. Jadi ingat, kalau dapat perusahaan bagus yang bisa terbukti melewati krisis dan dikasih harga murah, itu adalah kesempatan emas. Buy Indonesia, fokus kepada kinerja jangka panjang perusahaan. Dan jangan takut, salam kaya raya.